Sistem ekonomi adalah suatu sistem di mana sistemnya dulu apa sih sistem itu sebelum kita masuk pada sistem ekonominya? Sistem itu apa? Sistem itu bagian. Apa lagi? Selain bagian apa? Selain bagian apa? Struktur apa lagi? Sistem itu adalah bagian unsur, bisa juga unsur komponen dari beberapa macam atau bagian suatu aturan. Nah, kalau sistem ekonomi itu apa? sistem ekonomi adalah sistem di mana negara memberi kebebasan kepada Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara. Nah, dalam negara itu pasti ada sistem ekonomi yang dianut dan setiap negara itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Indonesia berbeda dengan Malaysia sistem ekonominya. Malaysia dengan Amerika pun berbeda sistem ekonominya. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa sistem ekonomi itu berbeda-beda di setiap negaranya? Karena ya Kenapa? suasananya itu. Ya, suasananya kenapa? Benar, suasananya. Misalnya sumber daya alamnya, musimnya kan berbeda. Itu mempengaruhi sistem ekonomi. Ya, setuju, ada setuju kita. Iya. Apalagi coba selain sumber daya alamnya? Selain sumber daya alam, ada yang namanya apa? Ideologi kayak apa itu ideologi? Paham-paham yang dianut oleh masyarakatnya. Kepercayaan. Ideologi itu kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu atau masyarakat. Ada juga dari pola perekonomiannya yang udah turun temurun. Nah, dari macam-macam sistem ekonominya ada 5. Yang pertama, sistem ekonomi apa? Ada yang tahu? Sistem. Yang kedua, sistem ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini bisa juga dikenal dengan sistem ekonomi bebas atau kapitalis. Kapitalis. Ada yang pernah dengar kapitalis itu apa? Kapital, palang merah itu. Kapitalis sama kapital itu beda. Kalau kapitalis banyak kan. Kapitalis itu bukan banyak, tapi dia lebih bebas. Yang mengatur itu adalah orang-orang yang punya uang, biasanya. Orang-orang yang punya kekuasaan. Yang keempat, sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Yang kelima adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini terdiri dari sistem ekonomi liberal dan juga sosialis. Jadi dia berasal dari Sosialis kan dan liberal. Nah, terdapat 5 macam-macam sistem ekonomi yang dianut di setiap negara. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang dimana sistem ini adalah untuk sekelompok masyarakat yang tradisional. Biasanya dia bersifat turun-temurun. Dia orang-orang yang menganut sistem ini dia masih mengandalkan alam atau tenaga kerja tanpa ada
Itu kita. Tapi kalau orang tradisional itu masih menggunakan sistem barter. Tahu apa itu sistem barter? Apa? Hah? Tukar nama, contohnya apa? Jangan kayak gitu. Misalnya gini ya. Misalnya apa? Kamu punya apa? Mau ditukar ke siapa? Ya, tukar nama misalnya. Kita punya HP. Nah, Kita tukar sama motor. nah. Lalu kita ngamain uang. Tukar apa yuk? Kan apa? Barter itu misalnya nih. Jangan gitu. Iya. Misalnya kakak punya beras, tapi kakak butuh gula. Yang mana namanya Wahyu? Wahyu punya gula, tapi maunya beras. Kita tukaran. Saya punya beras, saya kasih ke Wahyu. Wahyu punya gula, saya butuh gula kan? Kita tukaran. Itu namanya barter. Tapi dia ada kelebihan dan kekurangannya. Kadang nilai nominal dari barang-barang itu kan tidak sama, antara harga beras sama gula kan lain. Sebenarnya bisa kalau dalam ekonomi kan ada namanya kayak selisih antara harga itu. Nah, itu kekurangan dari sistem tradisional. Dia tidak sama nominalnya. Kalau kita pakai uang kan pastinya sama. Kita bayar uang segitu harganya dan segitu yang kita dapat. Itu kekurangannya. Kelebihannya apa? Karena dia sistemnya masih tradisional, itu kekeluargaan mereka itu masih bagus sistemnya. Apa? Sistem kekeluargaan yang masih bersifat kekeluargaan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini itu berasal Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan. Artinya sistem ekonomi yang dari rakyat, pernah dengar nggak? Yang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nggak pernah dengar? Ya, sistem ini berasal dari ideologi Pancasila Indonesia yang dimana diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Kakaknya sih. Kira-kira kita makmur atau enggak? Ya. Ya, gitu deh. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Liberal, bebas atau Kapitalis. Yang keempat, sistem ekonomi Sosialis. atau komando atau Pusat. Yang kelima adalah sistem ekonomi. Campuran, sosialis. Nah, ini sisa 3 nih. Maka kakak tugaskan kalian untuk berdiskusi buat 3 kelompok. Satu kelompok membahas tentang sistem ekonomi liberal, satu kelompoknya sosialis, dan satu kelompoknya sistem campuran. Kelompok ini deretan kelompok 1, Yuk. ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Yuk. Udah sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok kamu yang individu sendiri ya, nggak ada temannya yang ngomong. Saya ini aja. Oke, kakak beri waktu 20 menit untuk diskusi. Oh, senior ini kan. Ceritanya doang. Kalian pura-pura ada diskusi apa? Ada belakang ngomong. Tapi kan campuran itu. Pura-pura aja baca deh diskusi ngomong. Jangan angkat kakinya deh, nggak bagus itu. Campuran. Iya, nanti dibaca doang. Kemarin itu semuanya. Oke, dari keempat ya jadinya ada sistem ekonomi syariah, pengertian, kedua ciri-ciri dan kelebihan dan kekurangan Balik. Sudah dari saya. sistem tersebut. Sudah. Oke. Langsung lagi. Oke, udah ya 20 menit sudah berlalu. Selanjutnya kita akan masuk pada presentasi. Ya. Kelompok 1 mana? Udah. Udah apa sistem apa? Tidak apa? Sistem ekonomi. Oke, silakan maju ya. Kelompok 1. Ayo. Coba sampaikan apa itu sistem ekonomi liberal. Kemudian bagus, dengan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kelompok lain bisa dengar apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan, Saya menyampaikan presentasi kelompok 1 tentang sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain temannya itu ada yang ingin bertanya? Saya Ada, lanjut. Kelompok kedua silakan. Ayo silakan Hafizatul. Sendiri ya. Kedua. Cuma bacaan aja. Ya, Ini sekalian latihan kalian untuk nanti kan di perkuliahan kan. Boleh. Nanti bertanya ke saya ya nanti. Bertanya ke teman-temannya sekarang. Baca. Assalamualaikum biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga. Kami dari kelompok 2 menyampaikan presentasi Sistem ekonomi sosialis terpusat atau komando atau komunis atau etasisme. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Ciri-ciri ciri-ciri sistem ekonomi sosialis atau terpusat atau komando atau komunis atau etasisme. Satu, rencana disusun oleh pemerintah pusat. 2, semua alat reproduksi. 3, produksi, distribusi dan konsumsi diatur secara terpusat. 4, inisiatif dan hak. Lanjut. Kelebihan dan kekurangannya. Coba yang baca sebelumnya. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis adalah 1. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. 2. Relatif tidak ada jarak jurang pemisahan antara orang kaya dan miskin. 3. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata. 4. Mudah melakukan pengendalian harga. Kekurangan dari sistem ekonomi sosialis adalah 1. Hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. 2. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. 3. Tidak dapat kebebasan hidup. Sekian, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang sistem ekonomi campuran sosialis dan liberal. Campuran antara sosialis dan liberal. Sistem ekonomi campuran merupakan paduan antara sistem liberal dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara, kolektif dan peran menonjol individu. Ada sistem ekonomi campuran dan masyarakat atau swasta bersama-sama ikut meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran sosialis dan liberal. 1. Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. 2. Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Kelebihan dan kekurangan Indonesia. 1. Sektor ekonomi kecil. Sumbernya dan dapat lebih terkendali. Diakui dan pemerintahan kekurangan. 3. Peran pemerintah mendominasi akan kapitalisme. 2. Juga peran swasta mendominasi akan berbuat yang merugikan masyarakat. Sekalian dari kelompok 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Kalau saya video ini, ayo. Gak masuk nama ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi sistem ekonomi Diam bisa diam. sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Artinya produk dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilik anggota masyarakat. Pembangunan masyarakat yang diutamakan
melakukan pelaporan akan setiap orang. Sistem ekonomi ini di bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta GBHN hingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atasan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipengaruhi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dan dimanfaatkan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya dan ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Pakai miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dia hak milik program diakui dan memanfaatkannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hak potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak mengurangi kepentingan umum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penyampaian tadi ya, ada kelompok 1 sampai kelompok 4 nih. Kira-kira apa yang bisa dipahami dari sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi yang bebas. Individu, kelompok itu bebas mengatur apapun. Contohnya di mana? Kira-kira negara apa tadi? Negara yang menganut liberal. Oh, Amerika Serikat. Iya, di negara Amerika Serikat itu sistemnya bebas. Kalau sistemnya bebas, kelemahannya itu siapa yang punya uang, siapa yang punya kekuasaan, itu dia bisa menguasai negara. Itu sistemnya bebas. Mereka tidak mengenal siapa yang miskin dan kaya. Di sana ibarat kata tumpang tinggi, siapa yang punya uang itu yang berkuasa, itu yang dihargai oleh orang. Kalau kita nggak punya ya nelayan. Sulit untuk kita hidup jika kita miskin di negara yang sistem ekonomi liberal. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosial. Sosialis apa? Sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah, semuanya diatur oleh pemerintah. Contohnya di mana? Di Cina. Tadi negaranya adalah Cina. Kekuasaan, aturan memproduksi banyak ya, barang yang diproduksi, distribusinya di mana itu diatur semua oleh pemerintah. Dia itu ada ikut campur dengan pemerintah. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Itu sistem ekonomi yang mengambil garis tengah yang sebagian diatur oleh pemerintah, sebagian diatur oleh individu atau masyarakat itu sendiri. Oke, dari penyampaian materi tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Apa pula? Ya, silakan. Apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tergantung sistem yang diambil oleh negara? Oke, apakah kebijakan ya dari sistem ekonomi itu? Memang benar ya, kebijakan itu tergantung kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut atau dipahami oleh negara atau diterapkan oleh negara itu tadi, karena disesuaikan dengan kondisi negara yang sumber daya alamnya, bagaimana masyarakatnya, kepercayaan masyarakatnya, ideologinya, itu juga dipertimbangkan oleh negara untuk mengatur sistem ekonominya. Karena mengingat waktu dan juga teman-teman semuanya sudah bosan banget, kita tutup ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah, Anda ditanya aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Ya.